Sebelum sutradara masih sampai sekarang masih. Oh masih. Kita mau syuting video klip tanggal 12 untuk soundtrack unik juga. Wow. Ya. Fun fact, ini boleh di-spill berarti ya? Boleh dong, nanti juga syutingnya barengan sama bandnya Maxim juga. Oh. Maxim ngeband juga ya. Soundtracknya Gunting juga. Ya, dia hampir sama, sebentar lagi sama sama kita ya. Nanti mau lagi. Menikah. Amin. Itu dia. Dan mention dikit nih, cincinnya benar nggak sih seharga 2 miliar? Wow. Masa ya? Aku nggak tahu. Ya. Itu mungkin rahasia Kak Maxim yang Yeah, I kalian think aja ya. we'll keep that one for myself. Wow, balik lagi di Bincang Bintang bareng aku Tasya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu banyak banget nih. Ada Kak Maxim Bucie, halo. Halo, ada Kak Agus Kuncoro dan Mas Anggi Umbara sebagai sutradara nih. Welcome to Tabloid Bintang. Terima kasih. Halo, apa kabar kalian? Lebaran kemarin gimana nih? Baik, bagus. Kemana? Lebaran tambah gendut lah pokoknya. Makan santan terus ya, Mas? Santai. Kompor, Dan nastar ya kan. Nastar, bener. Gula lah. Ya. Kalau makanan kesukaan di Lebaran nih masing-masing tradisi di keluarga kalian tuh harus ada banget makanan apa nih? Mungkin Kak Maxim dulu. ketupat. Harus. Ketupat opor ya. Itu selalu dibuat dari pas aku lahir. No, ya, opor ketupat ya. Kalau Kak Agus sendiri? Sambal goreng hati. Oh, wow, sama kentang itu ya? Iya. Enak banget itu. Bener-bener. Kalau saya jengkol. Jengkol jadi ya? Diapain? Di gulai sama. Kadang pakai bumbu rendang. Jengkol bumbu rendang tuh enak banget. Wow. Jadi pakai ada rendang-rendang gitu kalau pakai. Jarang ya Lebaran jengkol nih. Berarti Betawi ya Mas Anggi? Enggak sih, ini saya teracuni istri saya sebenarnya. Saya dulu nggak suka, begitu menikah ternyata ada jengkol, enak juga ternyata ya. Dan jadi tradisi tuh. Jadi tradisi dari keluarga istri kan, udah apa jengkol, ada yang di rendang, ada yang di goreng kering, Semur gitu goreng ya? kering, goreng kering pakai sambal doang, sambal mentah, enak ya gila. Kalau gue sih ya hobi lainnya main musik sih. Ngeband dan ada punya band juga. Terus ya, kalau lagi di rumah weekend sama anak gue ngeband aja ngejam bareng. Kadang ada temen datang anaknya juga ngejam bareng gitu. Jadi punya alat musik di rumah tuh banyak Ada banget. studio di rumah. Wow, ada studio. Dari band musik juga dulu kan ya sebelum sutradara? Masih sampai sekarang masih. Oh masih. Kita mau syuting video klip tanggal 12 untuk soundtrack unik juga. Wow. Ya. Fun fact, ini boleh di-spill berarti ya? Boleh dong, nanti juga syutingnya barengan sama bandnya Maxim juga. Oh. Maxim ngeband Sama juga. buat soundtracknya Gunting juga. Itu vokalisnya nanti siapa? Kalau Mas Agus sendiri nih, di luar entertain Mas Agus lebih suka hobi apa gitu? Ternak teri saya. Serius ini ternak teri? Serius, antar anak, antar istri. Oh. Kirain beneran ternak Olahraga teri. paling, Mbak, olahraga. Apa nih olahraga favoritnya? Olahraga lari, kalau nggak lari sepeda. Kayak gitu. Ya lari lagi hits banget sih sekarang. Motoran udah nggak ya motoran? Motoran kalau Kalau diajakin ada aja. temennya. Oh berarti sering motoran? Terus sering motoran berdua. Seru banget. Saya anak motor juga, saya anak band juga jadi sama dia itu. Saya relate ke mereka. Jadi adil ya, ke Maxim iya, ke Mas Agus Nama iya. bandnya yang ini nyambung sama anak motornya. Kak Maxim nggak motoran? Nggak ikut? Motoran juga sebenarnya sih. Motoran. Tapi kan dulu di Bali, kalau Jakarta memang nggak terlalu, tapi ya Bali motoran banget sebenarnya. Baru aja kita. Seru ya kalau Bali ya motoran? Seru banget. Iya. Ya, kita hampir sama lah bertiga lah. Motoran juga yang ya dia hampir sama sebentar lagi sama kita ya. Nanti motoran lagi. Menikah. Amin. Itu dia. Sebentar lagi akan masuk ke klub. Berarti BTW congratulations dulu Kak Maxim atas pertunangannya sama Kak Luna Maya. Lucunya dia di sini juga ya. Oh iya, Oh iya Kak Luna, tunangannya kenapa? Ser- Kak Luna kok nggak dibawa ke sini? Kita bareng lagi ngobrol. tidur. Ini dia. Nah kalau Kak Maxim sendiri di luar entertain nih Kak Maxim suka apa sih? Band sih memang, band yang paling aku lagi fokusin soalnya kan band baru, di Entry kita udah setahun gitu. Jadi lagi bikin beberapa lagu baru, lagu bahasa Indonesia untuk pertama kali juga, stuff like that sih. Kamu apa? Gitaris kah di sana atau? Gitar, piano, sama nyanyi. Ya. Wow, semuanya bisa ya. Bertiga kita soalnya.
Cuma 3 orang, irit ya. Jadi kalau bagi-bagi fee nggak sebanyak saya kan. Kalau ini ibaratnya Slipknot, aku Nirvana gitu ya. Gimana? Atau Muse. Nah, tadi kan kita udah juga congratulations sama Kak Maxim atas pertunangannya nih. Aku boleh nanya nggak sih kenapa Kak Maxim memilih Tokyo sebagai tempat untuk melamar Kak Luna Maya? Apa ada hal-hal istimewa kah dari Tokyo? Tokyo mungkin kita sering banget travel di situ dan aku memang dari dulu aku tuh wibu sebenarnya. I love Perfect anime. wibu. Aku suka banget anime dan aku suka pergi ke Jepang, makanan Jepang. Makanannya terus, sih. apa ya kayak ryokan, onsen, terus ada pegunungannya, ada pantainya, Iya, Bi. ada Sensor ya? Agak beda ya favoritnya ini. dan kita memang juga sering travel gitu and at the time itu juga memang kita udah plan untuk travel ke Jepang. Terus aku kayak pas nih Sakura dan aku juga belum pernah lihat Sakura. Aku selalu pergi itu summer atau Nggak pernah kebagian lagi musim sakura gitu nggak ya? pernah ya. Oh pas nih. Yaudah deh. Lagi sakura gitu. Sekarang aja, ulang aja. Sekarang siapin video dan kamera. Berarti Kak Luna bener-bener nggak tahu sama sekali gitu. Wow, surprise nih. Dan mention dikit nih, cincinnya benar nggak sih seharga 2 miliar? Guys. Wow. Masa ya? Aku nggak tahu. Ya. Itu mungkin rahasia Kak Maxim sama Kak Yeah, Luna I think aja we'll ya. keep that one for myself. Wow, pokoknya fantastis lah ya. Ya. We're both happy lah. Yes. Doain aja. Amin. Nah, dari kalian kan project film, begitu pun Mas Anggi kan sutradara project filmnya banyak banget nih. Ada nggak sih momen yang nggak terlupakan kalian selama syuting? Momen seru, diikutin setan mungkin dari film Gundik ini gitu. Mungkin Mas Agus dulu boleh? Saya? Ini, ya kalau sama Anggi itu kan memang, apa ya, kreatifnya emang suka out of the box gitu. Dan Yes. kadang-kadang saya suka terkaget-kaget ketika ngeliat setnya gitu. Wow Kalau banget di ya. skrip itu kan tidak terlalu dideskripsikan gitu. Cuman pasti Visualnya, kan ngeliat orang visualnya. directornya ketika ngobrol sama beliau pasti kan ada segala macam. Pas saya masuk itu emang kadang-kadang saya lihat, oh ini sakit sekali dari Nih gong banget nih gitu ya. kok kepikiran ya untuk bikin kayak begini Iya. untuk interior design yang seperti itu untuk di scene Di Gundik ini di gitu. Gundik ini. Iya, yang basement. Yang basement. Aku ngeliat trailernya juga kayak wow, itu dari rumahnya juga itu bener-bener wow banget, gede besar gitu. Itu Mas Anggi sendiri yang survei atau ada tim yang kayaknya merekomendasikan di rumah ini gitu? Bangun rumah. Bangun. Ya saya surveinya di kepala saya aja kan, saya survei dulu gitu. Survei parahnya dulu. Ya, jadi pas menggambarkan rumahnya Gundik ini emang ya pasti kita ngebangun build the house di dalam kepala dulu kan. Tapi itu baru saya brief ke anak-anak, ke tim gitu kan, ke tim lokasi, tim artistik, semuanya lah gitu. Nah baru dicari dan nggak dapet. Tapi yang kayak gitu emang ya susah nyarinya, emang mesti create lah. Akhirnya kita ya build from pieces gitu. Jadi depannya di mana, dalamnya di mana, kamarnya di mana gitu. Jadi yang terpisah-pisah tapi menjadi satu di dalam film gitu. Jadi prosesnya jelimet sih lumayan. Jadi kita pakai sebuah tempat yang abandoned gitu, nggak kepake. Oh, udah nggak kepake. Itu cuma untuk ngambil lorongnya doang kayak gitu kan. Itu kita cari di dekat situ yang akhirnya yang agak luas, kita build kamarnya. Jadi semua tuh kita build actually. Jadi mungkin 97% kita build, cuma pakai depannya aja sih. Karena emang udah terbengkalai juga gitu rumahnya ya. Ya sebenarnya harusnya kita syutingnya di studio, soundstage gitu kan. Tapi di Indonesia soundstage kan nggak gitu besar ya. Paling gede tuh cuma 25 meter kali 28 kalau nggak salah. Ya kita butuh yang 100 meter kali 60 kayak gitu yang nggak ada di Indonesia sebenarnya. Nah ya hari itu harus ya muter otak lah kan, Indonesia jangan akal-akalin kan, gitu kan. Bengkel aja kita banyak akal-akalan bengkel kan. Ngomong kita nggak bisa gitu kan. Ya itulah, teamwork sih, kunci sih teamwork. Oh, tepuk tangan dulu dong guys buat Mas Anggi. Kalau Kak Maxim sendiri nih, pengalaman yang nggak terlupakan selama syuting tuh apa? Ya semuanya sih nggak bisa
Mungkin aku yang bagian basement sih. Soalnya pas pertama kali kita pergi ke situ kayak oke ini beda lagi. Soalnya setiap set itu kelihatan banget perbedaannya. It's like we just go into like different worlds all the time. Kayak kita masuk ke dunia yang berbeda terus. Dan terus sih kayak apalagi yang momennya kayak wow, oke. Dari mana ini bikinnya? Jadi banyak momen-momen memorable lah. I mean, I cannot. Kayak pengalaman pertama kali ngelihat set yang wow itu gitu ya? Yeah, it's all built, you know, built by hand dan juga kan lumayan jarang gitu loh build seperti itu yang kayak lumayan mekanismenya lumayan kompleks, you know. Dan emang surprising ya, maksudnya dalam arti kata kita nggak tahu setnya seperti apa. Soalnya you see it on the script, kita bisa visual sedikit tapi kan nggak pas terbayang masuk ke set se-wow itu. Oh jadi, iya beneran kayak gini ya, you don't really imagine bakal terjadi beneran seperti itu. Kadang kan kayak adaptasinya berbeda sedikit buat apalah, buat tempat, the size or whatever. Ini bener-bener like oke, beneran memang beneran yang ada di mood board gitu ya. Dan mereka ini pelit untuk ngasih lihat ke kita. Jadi Kan biar surprise. Untuk surprising-nya mulu. Nah, gini loh. Jadi mereka ya mungkin ya untuk berharap dapat itunya dari kita. Enggak di spill foto pun enggak. Wow, Memang keren. kita dikasih surprising gitu. Ya, dan surprisingnya juga ketika kita masuknya pagi hari ya sekitar kita masuk ke dalam lokasinya jam 8-an gitu. Pas kita keluar dari lokasinya juga jam 9-an pagi juga. Nggak jauh beda lah Jadi jamnya. 24 jam di sana ya. Nggak jauh beda. Masuk terang keluar terang. Ada perbedaan waktu di dalamnya, kayak ada goa gitu yang masuk itu stuck waktunya gitu kan. Keluar juga masih terang gitu kan. Waktunya yang start bukan ya. Sarkas. Seru tapi bakal seru lah. Timnya was fun dan kita semua kayak menyatu langsung, you know. Kayak udah family ya, keluarga gitu di sana. Terus kalau misalkan di luar sela-sela syuting nih, kalian suka nongki bareng nggak sih? Kita habis syuting nih, kita nongkrong dulu yuk di sini gitu. Ini udah nggak ada energi ya. Capek kali ya. Capek ya, karena Selesai film syuting horor capek juga ya. sih. Membutuhkan stamina yang gila sih. Kalau sama beliau memang harus butuh stamina yang luar biasa. Dihajar lagi, harus hajar lagi. Ada actionnya, Gimana menurut dramanya. Pak Maxim? Stamina kita harus Ya, gimana? stamina harus pokoknya siap-siap ke momen olahraganya pasti lokasi syuting sebenarnya. Saya olahraga dulu sebelum wah ternyata ini ya. Dan Ternyata harus setnya ekstra. lumayan ada beberapa set yang waktu itu kita musim apa ya, panas ya, musim panas. Lagi panas. Jadi Panas ada beberapa banget momen itu. kayak, wah ini panas banget lah. Yang basement sih. Sometimes debunya juga mereka juga harus ngilangin debunya. Iya, karena rumah yang nggak kepake juga gitu ya. Pakai dan begitu set baru dibangun kan masih bau triplek, bau lem ya kan. Iya benar. Nah itu ngilanginnya PR sih. Ya udah kita kasih apa tuh segala macam. Kan bawa ranting-ranting pohon gitu kan. Itu kan ada jadi humid atau apa, jadi lembab kan ya. Wah beratnya pun. Tapi keren. Pokoknya keren nggak apa. Aku bilang kayak panas banget sekarang. Pokoknya keren ya. Tungguin aja di bioskop. Nah untuk Mas Agus sendiri nih, Mas Agus kan udah kepala 5 nih Mas Agus nih. Gimana nih agar Masa tetap kali 5? Iyalah. Saya pikir 6 loh. masih fit banget, masih sering tampil nih di layar kaca nih. Rahasianya dong agar selalu terpancar nih pesonanya nih. Kan banyak banget sekarang kan artis-artis yang baru mendatangi dunia hiburan juga gitu. Selama Mas Agus ini kan juga senior gitu. Banyak baca paling ya, Pak. Banyak baca. Baca terus sama ya kalau udah umuran sesaya sih udah mau nggak mau jaga makan, jaga tidur sama olahraga. Olahraga. Kayak gitu. Saya sudah lebih memperhatikan tubuhnya gitu. Maksudnya udah tidak bisa secuek beliau ini gitu. Beliau nih. Aku lihat bang aku sama kayak Harus kayak dia nih gitu. Masih fit banget soalnya. Berarti kopi pun minum Mas? Kopi atau apa? Kopi tapi gula tuh bener-bener sangat dihindari. Oh di-cut ya gula. Gula kayak gitu sangat dihindari. Terus itu aja gitu. intermittent tuh the best buat saya. Oh intermittent, bener-bener. Intermittent, dan katanya yang terbaik itu intermittent tuh kalau sudah 20 jam. Karena ketika sudah 20 jam itu sudah autofagi. Autofagi itu dimana si sel-sel tubuh kita akan memakan sel-sel rusak yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau dulu kan orang
meninggal karena kekurangan makan, kalau sekarang orang meninggal karena kebanyakan makan. Gitu bener. Kayak gitu. Jadi emang apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu emang jauh lebih diperhatikan sih harusnya. Kayak gitu. Nah, tips and trick tuh guys, buat yang di rumah. Lihatlah Mas Agus nih, masih fit banget badannya. Sama air wudhu deh. Wow, bener-bener. Kok mukanya kayak gitu Mas Anggi? Iya, menurut saya panutan banget ini. Aja udah. Berarti di set yang sering ngingetin sholat Mas Agus juga ya? Wah, dia cuma gimana? Cuma udah lihat jam, udah gitu. Nah, untuk Mas Anggi nih sendiri nih, kan Mas Anggi juga udah banyak nih bikin film, contohnya dari genre ada drama, komedi, horor. Tapi Mas Anggi sendiri lebih suka mendirect genre apa? Buat film apa nih? Semua genre sih saya suka ya. Misalnya it's a film itu saya suka dari kecil nonton film dari mulai masih di stroller pun udah nonton film, udah bikin film. Jadi udah datang ke pembuatan film kan. Ayah saya kan saudara juga, jadi udah ada memori pembuatan film. Jadi saya suka banget nonton semua film. Jadi mau yang horor kayak Mau apa yang segala komedi saya suka. sekalipun gitu ya? Tapi yang jelas sih ya itu aja, yang mesti ada story-nya kuat, terus karakternya kuat, dan yang penting ada the deeper meaning-nya dari story itu. Kita dapat apa nih, kita ada yang mau disuarakan, ada yang mau di statement kan kah gitu kan. Kayak Harus ada pembelajarannya. ada meaning-nya, ada gitu ya. deeper meaning dari si story yang mau dibawakan itu. Yang penting sih itu, yang apa yang saya tangkap. Kalau nonton film nih, apa yang saya tangkap, ya mudah-mudahan itu yang bisa menginspire kita kan. Ya, Yang jelas nontonnya sih gitu. banyak banget film yang menginspire saya gitu kan. Bahkan ada satu film yang menginspire saya untuk menjadi sutradara gitu kan. Akhirnya jadi sutradara sekarang itu. Nah, itu Apa tuh filmnya Mas? saya suka banget film The Matrix. Yang Chusky Brothers, dia baru bikin The Matrix. Tapi The Matrix itu is so entertaining, so pioneer ya, sci-fi dalam masa itu. Keren banget, menghibur sekali, bikin hype semuanya, tapi they have the deeper meaning inside of it. Jadi ada Morpheus itu artinya apa, terus si Neo, ada Blind Messiah gitu kan. Itu keren lah. Deeper meaning-nya ada, dia ada simboliknya, ada subliminal versusnya lah ya, di dalam Dan itu. fun fact, The Matrix itu si Wachowski dia itu terinspirasi lewat anime. Wow. Ghost in the Shell. Wibu, sebagai wibu nih paham nih pasti nih. Matrix dulu tuh soalnya aku kayak mirip-mirip Ghost in the Shell. Bukan mirip-mirip. Soalnya aku nonton Matrix duluan baru aku mulai tahu anime. Karena Wachowski, soalnya memang deeper meaning-nya dalam story-story-nya seperti itu, kayak the subtleties tapi ada, you know. Ya. Dan makanya saya selalu berusaha membuat film-film yang mempunyai deeper meaning. Kayak Gunik ini sebenarnya sangat luas kalau mau dibahas, mau dikaji gitu, deeper meaning apa nih, kenapa namanya ini, kenapa ini, itu ada di dalam situ gitu. Jadi kita berusaha berkomunikasi tanpa mengatakan secara langsung gitu. Jadi serunya sih di situ. Jadi itu tugasnya seniman sih, tugasnya kita yang untuk menyuarakan sesuatu yang tanpa tanpa disadari gitu. Jadi dengan bahasa-bahasa yang berbeda lah, bahasa-bahasa yang bukan literal gitu. Yang percakapan non-verbal. Pil merah atau pil biru? So far nih Mas Anggi, genre apa sih yang belum Mas Anggi coba gitu? Yang pengen banget aku Pengen buat banget. bikin film ini gitu? Iya, saya pengen banget bikin film sci-fi di Indonesia. Aku kemarin nonton Mikey 17 itu bagus banget. Lagi Seventeen ya? Iya, bagus sih. banget sih. Mikey. Yang bikin Parasite. Yang Bong Joon-ho itu iya. Bong Joon-ho ya, dia kan ya. Belum sempat. Itu saya mau ke bioskop udah nggak ada tuh. Iya. Oh gitu. Nah, jadi aku cepet banget ya. Kan Emang di sini masuk belum kan? Lagi di luar. Masuk. Pas gue balik udah nggak ada. Jadi pas Mas Anggi mau nonton tuh film udah nggak di bioskop Udah, lagi. gitu. Kalau jadi emang ya mungkin emang film Indonesia lagi banyak banget kan. Bener-bener. Gitu. Atau mungkin film penonton Indonesia lebih menyukai film Indonesia. Benar. Jadi film yang lo udah nggak terlalu banyak digemari. Mungkin genrenya juga masih jarang gitu ya orang Indonesia suka gitu mungkin ya. Film yang lumayan niche. Yes. Oke. Salah satu rasa syukurnya kan itu orang Indonesia sudah mulai menyukai film Indonesia. Indonesia. Iya. Bener-bener. Tapi itu aja. Genre sci-fi yang belum ke develop di sini belum banyak lah. Gitu.
Pokoknya kalau cari pemain yang pemain siapa? Mas Agus juga boleh tosan. Oh, Mungkin kalau mau dia diajak. udah ikatan darah. udah black darah, udah salaman. Udah pasti harus ada ya Mas Agus. Mungkin tahun depan kita aminkan aja ya. Amin. Oke, next nih. Seandainya nih kalian udah pensiun dari dunia entertain nih, bidang apa yang kalian pilih untuk menghabiskan masa tua? Mungkin Kak Maxim dulu boleh? Aku selalu mau itu sih jadi farmer, peternakan gitu. Oh, seru banget. Di Prancis mungkin, go back to. Soalnya kan aku lahir di Prancis gitu. Jadi balik ke Ya, kampung halaman aku gitu. aku selalu pengen punya peternakan kayak kambing buat woolnya, terus olive garden, Wow. gitu sih. Nice. Always dari dulu. Ya. Seru banget Ya, idenya. so itu kan. Jadi bisa juga dibuat makanan di situ Bisa juga. ekspor juga, maksudnya masih Iya. Masih tetap. Ya kalau itu nggak berhasil dia selalu bisa jadi stripper. stripping maksudnya. Oke, untuk Mas Agus sendiri nih, kalau misalkan pensiun nih nanti, pengen jadi apa sih di masa tuanya? Bidang apa gitu? Penulis. Wow. Kayak pengen banget, pernah nggak sih kepikiran, aduh mau nerbitin buku deh gitu? Iya, pada akhirnya akan nulis. Maksudnya saya suka gitu nulis. Maksudnya dalam bikin novel pada akhirnya. Genre apa gitu novel yang biasa Mas Agus iseng-iseng gitu nulis? Apa yang bisa dibilang yang kayak Albert Camus atau Rabindranath Tagore atau mungkin seperti Pramudia Natatur kayak gitu-gitu. Kalau untuk Mas Anggi sendiri nih, kalau udah nggak jadi sutradara nih misalkan, pengen menghabiskannya tuh ngapain? Yang bisa menghasilkan uang kan ya, kan udah, Iya, atau emang cuma mau, maksudnya kalau menghasilkan uang ya pasti. Tadi dua-duanya itu masuk sih. Saya pernah farming ikan lele, kan ternak lele saya. Walaupun ya, waktu lagi pandemi saya ternak lele 21 kolam kan. Dan saya juga nulis juga dari. Ya beneran ternak lele. Semuanya lo diambil hobi-hobinya dari Kak Maxim, dari Kak Mas Menyenangkan Agus. sih, ternak lele itu menyenangkan. Nulis juga ya. Ya Penulis terus emang juga. dari kecil hobinya emang suka nulis dari SMP. Ya, betul. Bukan tong itu emang kolamnya begitu, bikin terpal kayak bentuknya tong gitu kan. Ada 20 sekian lu punya gitu. Wow. Nah, ya gitu. Tapi kalau mungkin main musik bisa jadi salah satu bagian. Misalnya kalau Iya benar seru. jadi pianis masih bisa. Dulu sering main di kafe-kafe, di hotel. Mungkin ada yang butuh pianis di hotel. Atau mungkin jadi penulis lagu di balik layar untuk orang-orang rekaman atau apa, produser. Kalau nulis lagu kayaknya lagunya harus yang heavy dan ini sih. Keluarnya kayak gitu kan. Kalau mungkin ya main ya as a player aja mungkin. Kalau ya begini kan menulis lagu kalau tahu udah tua jadi melo ya kan jadi. Metal lagi naik kok, jadi kayaknya bakal metal Sampai tua. Sampai Kita akhir. menolak tua pokoknya lah. Kita makin tua makin pang lah pokoknya. Makin tua makin pang. Makin fit dong, makin tua makin fit. Kayak Mas Agus. Makin tua makin fit. Oke, kita masuk ke promo Gundik nih. Congratulations guys, film Gundik sudah muncul nih kemana trailernya ya. Teaser trailer ya. Susah. Mungkin Mas Anggi dulu boleh jawab. Mas Anggi, ceritain dong film Gundik ini bercerita tentang apa? Film Gundik ini bercerita tentang 4 orang perampok yang merampok rumah yang tidak mereka ketahui ternyata di rumah itu ternyata dimiliki oleh seorang gundik yang mempunyai kelainan. kelainan tanda kutip ya tapi ya. Pokoknya ternyata gundik itu bukan sekedar manusia biasa tapi bisa dibilang half human, half other things lah. Demon. Gitu. Half demon. Siluman atau apa. You call it lah pokoknya kayak gitu. Jadi mereka terjebak di dalam satu rumah yang hendak mereka rampok. That's the idea sih gitu. wrong place, wrong time. Wrong place, Oh, wrong time. bener. Mas Agus mungkin mau nambahin boleh film Gundik? Dan 4 orang itu punya karakter yang berbeda ya. Maksudnya masing-masing dengan karakternya, dengan permasalahannya, terus diketemukan dalam satu tempat. Tempat gitu. Di mana mereka memasuki rumah yang salah
Yang dipikir itu sebuah pekerjaan yang sangat mudah, ternyata Kayak cuma rampok doang, ambil, banyak kelar mengambil- gitu. Banyak mengambil hidup mereka. Kayak gitu. Jadi salah deh nih ke rumah ini gitu. Tapi ya yang menariknya di situ bahwa masing-masing karakternya itu emang ketika menghadapi sebuah permasalahan itu berbeda semua. Benar. masing-masing. Ya, itu jadi seru sekali sih seharusnya ceritanya. Jadi nggak cuma horor doang, jadi ada thrillernya, jadi ada sangat human malah kalau Actually secara genre ini sebenarnya bisa dibilang is a heist movie. Jadi film perampokan, film tentang Heist, iya. pencurian atau perampokan itu. Jadi bisa dibilang ini sub genrenya menjadi horror heist. Itu dengan sentuhan komedi yang ada komedinya. Iya, aku ngeliat di Iya, teaser trailer juga lucu. entertaining value-nya ada tetap. Can we say ada gore? Iya, Dari teaser trailer pun gore-nya udah kelihatan banget sih, Okay, Kak. we can say that, right? We can It's say not that, like yeah. kelihatan Iya. sih. Oke. Kalau di teaser sih nggak gitu kelihatan. gore Oh, berarti masih banyak lagi nih. Aduh. Kepo. Ya, itu sih yang aku paling tertarik gitu. Soalnya aku nggak pernah, aku udah Main yang beberapa gore-gore horror, gitu ya? Tapi not like intense gore gitu. Ya, which I like. Soalnya aku film yang aku selalu sukain dari film horror. Aku nggak terlalu suka film horror, soalnya aku takut. Tapi kalau gore, I can. Bener banget. Ya, gore. fetish kali. Iya. Gue takut Agak-agak sama setan, tapi BDSM nih. Agak BDSM nih. Nah, untuk Kak Maxim dan Mas Agus sendiri nih, di film ini kalian berperan sebagai apa dan kesulitan dari masing-masing perannya tuh apa? Mungkin Kak Maxim? Aku jadi supir taksi. Supir taksi. Yang mau menikahi tiba-tiba anaknya Mary, tapi Otto. Otto ya betul Otto. Soalnya aku ingatnya nama Otto juga ya. Aslinya bukan Otto dong. Iya benar. Jadi kita ketemu and yeah, I mean our lives are not, kita lumayan struggle lah. Dan ceritanya Mary ini mau punya anak juga, aku juga mau punya anak gitu. Jadi Otto punya panggilan lah dari seorang yang kayak mau nggak ini jadi pekerjaan terakhir kamu nih untuk big job, big target, big earning itu. Obviously Otto bilang iya dan aku juga kayak lumayan mulai consider soalnya ya kita mau punya anak lah. Dan anaknya harus sesar. Wanitanya harus sesar. Iya mahal. Sesar kan mahal ya zaman sekarang, bener. Mas Agus sendiri nih, berperan sebagai apa dan kesulitan nih memerankan peran itu tuh apa? Berperan sebagai Otto gitu. Nah, yang menariknya di sini nih, Mas Anggi ini banyak memberikan apa ya, kayak dari pemberian nama aja gitu ya. Itu ada sesuatu yang ingin dia sampaikan gitu. Ada meaningnya dari setiap ada nama ya. dunia yang ingin dia sampaikan di situ gitu kan. Nah, kan jadi Itu. ketika ada Otto dia bisa dibilang itu mungkin Ottoman gitu kan, ada lagi Parsi atau bisa dibilang juga Persia gitu. Ya, kebayang lah ya Mbak ya. Kebayang. Sejarah dunia mau dia coba sampaikan sedikit. Lewat nama-nama itu ya gitu. Terus bagaimana hubungannya dengan Ini buat yang overthinking aja ya. Buat orang yang overthinking ya coba kita ini. Kalau Yang mau lima double meaning, triple meaning, quadruple meaning pasti bisa ditemukan bukan? gampang ada kan ada gospel and apa tuh. Itu yang nggak bisa di-spill ya. Kepo banget tapi. bicara zaman Renaissance dan segala macam itu soalnya. Mungkin orang-orang nanti kalau udah nonton, oh gini, gitu. Rame pasti di sosial media nih. Ada kayak dibalik-balik ceritanya. Orang cari-cari kepo Kalaupun gitu. nggak nangkep nggak apa-apa. It's a full entertaining movie aja. Entertainment lah, entertainment. Cuman kadang-kadang kalau kita melihat sebuah lukisan gitu, kalau kita anggap ini suka film ini sebuah lukisan. Kalau kita perhatiin misalnya karya-karya Angelo atau karya-karyanya Rembrandt, kan banyak pesan-pesan tersembunyi. Begitu juga kalau Udah di-spill nih, jadi makin penasaran nih. Aduh gimana? 22 Mei masih lama nih. Masih lama nih, gimana nih?
Nah, untuk Mas Anggi nih, selain ada Kak Maxim sama Mas Agus Kuncoro, di sana tuh ada siapa aja dan berperan sebagai apa? Ada kameramen pastinya, ada anak sound, ada ya pasti orang yang tercintanya Maxim, ya. Kak Luna Maya. Luna Maya, which is sudah film kesekian saya juga sama dia. Tapi horor kedua sama dia. Yang pertama dulu ada film horor pertama kita, ya adalah film kita nggak usah sebutkan. Tapi yang kedua nih ya kita bikin lagi akhirnya. Ini kayak mungkin redemption saya. Wah itu kan ya belum gimana nih, pengen kita maksimalin di sini kayak gitu lah. Terus yang ada selain Maxim dan Mas Agus ada Tian Sidik, ada Arif Didu, ada Ratu Sofia, ada Mas Tio Pakusadewo, ada Rukman Rosadi, ada Mbak Foni, ada Ence Bagus, Dan yang terakhir terus yang disebutin The Next Gundik. ya Itu harus di Berarti gundiknya ini Kak Luna Maya ya? ya yang tokoh yang diperankan nama ini adalah seorang gundik. Gundik. Kenapa? Terus ada Cornel Rosani juga, special appearance ada beberapa orang lah. Oh, Special appearance ada 3 orang, tapi ntar saya lihat aja. yang kita tuh nggak terduga-duga tuh dia ada gitu. Ya, Wow. Lu makin banyak di-spill nih. Nah, itu apa sih yang membuat Mas Anggi tuh kayak Luna Maya harus meranin Gundik ini nih? Saya nggak mau tahu gitu. ya obviously it's the first list on the chart gitu kan, jadi emang ratu horor sekarang ya the queen of horror bisa dibilang ya Luna Maya. Luna Maya. Gitu. Dan kemampuan dia berakting juga udah nggak bisa dipungkiri lagi gitu. Jadi emang sosok yang pas ya emang Luna Maya. Ini kan skripnya yang buat Mas Anggi. Mas Anggi, Ya, jadi ketika lagi nulis ya udah di kepalanya dia udah Luna Maya. udah nggak ada proses casting lagi siapa-siapa kandidat-kandidat tuh udah langsung Kandidat lunak. sih ada tetap. Oh, kandidat Kita ada. tetap bikin big five-nya siapa gitu kan. Kalau misalnya emang udah nggak bisa ini siapa. Dan nyari schedule Luna juga Wah, susah iya. sekali. Apalagi digabungkan dengan Maxim dengan semuanya. Ya itu kita punya time frame itu sempit banget, kecil gitu kan. Kita cuma bisa syuting di sini atau ya kita menunggu mungkin tahun depan, kita nggak tahu gitu kan. Jadi emang harus syuting di situ gitu. Jadi ya maksudnya bisa dibilang making movies easy gitu kan, tapi making a good movie is a war gitu Iya kan. benar-benar. Making a great movie is a miracle. I hope this is a great movie gitu kan. Goalsnya seperti itu lah. Filmnya itu ceritanya wrong place wrong time, tapi syutingnya right time right place. Sebenarnya. Berarti ini sebentar syutingnya. Banget. Cuma berapa lama ini Mas? Itu pas nih, ayo syuting. Apa? Syutingnya ini karena mungkin schedule-nya juga padat, Kak Maxim, Iya. Kak Luna, Mas Agus gitu. Sekitar syuting days-nya 20 hari, tapi production days-nya sekitar 28 hari lah hampir. Mungkin 30. Termasuk yang sebentar ya 20 hari itu. Sebentar banget untuk segitu sulitnya. Segitu gore-nya. Segitu sedangkan kita bikin prostetik nih. Oke, blood work this is yang paling blood work ya. Yang paling banyak dalam semua film saya nih blood work ini yang paling banyak. Ada truk. Susah. Nah, itu kalau sekali take aja nih bisa nunggu sejam 2 jam gitu, kita selang dulu tuh maksudnya. Oke, yuk action potong mau ceratnya ke sono. Salah. Oh, Oke. salah. Ulang lagi. Air kan nggak bisa di brief kan? Iya benar-benar. Ya kan? Selang kemana ya gitu. Satu shot aja bisa lama banget. Berkali-kali ya bisa Itu yang retake paling lagi penting retake. tuh kru yang udah Menyenangkan lah. trusted gitu loh. Itu udah harus punya batin. Yes, maksudnya kru juga kan ya pasti ada kecocokannya, terus pasti ada jam terbangnya, kayak gitu kan. Menemukan kru yang sesuai itu juga nggak Butuh gampang. berapa liter darah di film ini? Banyak lah. Serius. Banyak banget. Banyak dan bikinnya juga susah. Darah itu kan nggak harus kentalnya harus bener, ya kan. Warnanya nggak boleh terlalu cair, nggak boleh terlalu pink, nggak boleh terlalu gelap. Kalau gelap nggak kelihatan di kamera kayak gitu. Jadi susah bikin darah itu susah banget. Campurannya yang kena ke orang harus pakai kayak campuran yang pakai madu lah, pakai apa gitu. Kalau yang nggak kena orang mungkin bisa pakai kayak cat lah atau apa gitu. Iya. Jadi it's tricky banget lah. Tricky gitu. benar-benar. Tricky banget. Dan quite expensive, ya quite hard juga lah pastinya gitu. Dan itu yang menjadi challenge kami gitu, saya untuk melakukan ini gitu. Challenge-nya ada di situ bahwa it's not a hard movie gitu. Ya it's not an easy It's a great movie gitu kan. movie, It's a hard one to execute sebenarnya gitu kan.
Wow. Nah, untuk Kak Maxim sendiri nih, gimana sih rasanya bisa kerja sama bareng Kak Luna di satu project gitu? Dan profesional Kak Luna tuh di dunia pekerjaan tuh gimana sih? Aku sih bukan pertama kali sih project bareng sama dia. Kita udah pernah di layar kaca sih dulu. Tiga project. Jadi Tapi ini horor pertama? Film pertama. Film horor pertama? dan horor pertama, ya. Alhamdulillah ya. Yang pasti karena kita udah punya banyak pengalaman untuk kerja bareng sih, everything is just like pergi saja sih. Kita tahu gimana untuk profesional di set, dan I think kalau di set kan kita juga kenyamanannya beda because we technically live in sets. Kita tinggal di set juga, you know. So Paling waktu lagi adegan naksin ciuman sama Ratu aja, Luna jangan. harus belakang. Profesional ya? Yeah. So it's fun and mungkin memang dinamiknya yang agak jadi lucu. Cuman kan Luna kan yang benar-benar the queen of the set kan. Dia yang harus kelihatan who owns the set, dan aku yang harus kayak selalu Jadi rookie ya kan. Satu jadi rookie, satu being the goddess gitu kan. Iya benar. So sama aja kayak Asri. Kak Luna! I see her like that anyway. Ini berani ngomong gini karena nggak ada Kak Lunanya ya? Oh no, karena udah lama jadi emang. Udah gak usah malu-malu lagi. Jadi what you see on screen is what you get on real life. Bener nggak sih kayak gitu? Kak Luna gimana nih? I Boleh? see her as a goddess gitu lah. Boleh dong Kak The Luna? goddess and the rookie, kayaknya itu bikin film itu. Klarifikasinya nanti Kak Luna klarifikasi. Enggak, aku nge-stitch video kita ini. Nah, dinamisnya seru ya, Seru banget ya. Karena kan di sini juga bukan pasangan pasang kekasih gitu ya. Lebih gampang lagi malah. Oh, lebih gampang lagi. Jadi kepo nih. Untuk Mas Anggi nih, apa yang membuat film Gundik ini berbeda dengan horor lain? Tadi kan udah ada Haze juga tuh. Mungkin yang lebih berbeda lagi kayak ini baru pertama kali nih di Indonesia horor seperti ini gitu. Mungkin ya ini kalau ada yang saya lihat ya, ini film pertama, bukan film pertama di Indonesia sih, tapi pertama ada, tapi film saya juga sih. Maksudnya film yang mempunyai itu tadi kan multiple meaning lah, mempunyai kedalaman, mempunyai deeper layer. Jadi ada cerita di balik cerita. Nah itu yang saya belum pernah melihat film Indonesia yang membuat seperti itu. Gitu. Makanya saya pernah membuat seperti itu dulu dua kali sih. Ya ini salah satunya. Kayak jadi film-filmnya kayak The Matrix, kayak The Tree of Life, gitu. Maksudnya yang film-film yang mempunyai kedalaman itu emang belum banyak di Indonesia. Nah ini salah satunya adalah si Gundik ini. Jadi kalau untuk orang-orang yang bisa melihat itu, wow, congratulations gitu. Buat orang yang udah pernah merasakan gitu ya. Merasakan apa nih? Merasakan, mungkin di Gundik kan di dunia aslinya tuh banyak mungkin orang yang relate gitu sama. Ya relate sama cerita yang dibawakan di film ini gitu. Kalau relate sama Gundiknya, wah saya nggak tahu ya. saya belum pernah punya Gundik. Dan ya mungkin ditanyakan ke Gundik asli yang udah mengaku kan banyak kan. Oke, rasanya nih kalian berdua disutradari sama Mas Anggi nih. Banyak BM-nya nggak sih Mas Anggi? Kayak, harus gini kalian gitu. Gimana nih rasanya? Harus sabar sih, harus sabar. Banyak BM. Enggak sih, aman, everything was good. Kita breezy, you know, again. Soalnya skripnya udah kokoh, we know what we want. Jadi pas di set, dan setnya juga mendukung banget gitu. So yeah, no, soalnya skrip, karakter semuanya udah lumayan we know what we want. Itu udah kayak agak gampang lah. Cuman lebih ke technical aja ya. Technical. Galak nggak sih Mas Agus, Mas Anggi ini di lokasi syuting? Banyak memberi keleluasan kepada para aktor. Boleh explore gitu ya lebih gitu? Iya. Tapi tetap keputusan terakhir di dia. Tetap on track dari Mas Anggi. Gitu. Tapi tetap diberi lu keluasan, dan kadang-kadang pada akhirnya akan diakomodir gitu. Jadi emang ketika kita bergerak kayak gimana gitu, oh ya udah kebutuhan berarti gua harus tambah lagi nih angle-nya dari sini. Jadi emang bener-bener dikasih kayak ruang gitu, bebas gitu. Karena kan kita di mejanya tuh sudah discuss-nya sudah lumayan deep ya. Ketika eksekusi gitu, memang kadang-kadang suka ada tambahan shot. Itu karena dia melihat lu emang harus ada tambahan lagi karena lu bergeraknya begini, karena lu mengekspresikan begini untuk lebih terlihat ekspresi daripada para aktor-aktornya. Wow. Iya.
Karena kan kita teamwork ya, jadi emang semua harus punya suara dan ini film kita bersama. So, Tapi tetap keputusan lo. ya demokrasi terpimpin lah. Itu namanya demokrasi terpimpin. Harus ada yang mimpin, bener. Ya, bukan monarki ya. Anjir. Bukan rezim juga, bukan. Mungkin dapat 2 vote. Aduh. Kalian pernah nggak sih diganggu beneran sama hantu gitu di lokasi syuting? Oh, masih syuting. Tapi rumah ya? Lu apa? Di rumah ya pernah. Oh, di rumah. Tapi di luar syuting Gundik ini? Luar syuting Gundik ya. Tapi aku pernah lah pengalaman yang benar-benar kayak oke, aku sekarang percaya. Tapi kalau di lokasi syuting nggak pernah because aku selalu nyaman mungkin. Jadi nggak. Yang penting energi kita juga nggak bikin takut gitu ya. Pengen kangen bengong. Tapi emang lokasinya sih spooky ya. Banget ya. Kalau yang tidak kenal lampu, kalau kita lihat emang agak males ya. Lorong panjang dalam situ gelap. Harus acting sendiri lagi Dan gitu. lembab kan maksudnya lokasi syutingnya sini gitu. Cuman kan di sininya ada lorong-lorong yang nggak kepakai kan. Tapi kan basah, gelap, nggak asik gitu. Siapa itu? Ya, males lah kita berlama-lama atau duduk dekat situ males. Ya. Dibuat dan itu kan waktu itu banyak ranting-rantingnya jadi kayak berat banget. Masih asli ya pepohonan di sana juga Enggak, gitu. bikin. Oh, bikin. Oh, berhasil. Bikin Mas semua. Ada beberapa yang kayak ini dapat dari luar ini. Oh ya bikin, kita bawa. Kita bawa pasangin semua. Seril itu berarti ya? Ya asli mah abandon udah ketutup, nggak bisa, nggak ada tumbuh-tumbuhan asli. Baru tahu. Baru tahu nih pemainnya, baru tahu. But ya, apa tadi? Diganggu. Iya, so enggak terlalu diganggu. Cuman setnya sih kelihatannya kita akan diganggu sih. Emang ceritanya. Ceritanya bener. Mas Anggus sendiri pernah diganggu nggak di lokasi syuting Gundik? Enggak sih. Enggak. Itu tadi yang saya bilang. Lokasinya spooky, yang ya kan sopan-sopan aja gitu. Ada persiapan khusus gitu nggak? Lokasi kan rumah kayak apa ya? Itu rumah sakit yang tidak terpakai atau tadinya mau jadi rumah sakit enggak. Abandon gitu. Enggak tahu gitu. Cuman kan kalau ya banyak lorong-lorong gitu kan kalau misalnya lokasi syutingnya dipakainya sebelah sini. Cuman kita set tempat pemain di sini untuk menuju ke sana kan harus ngelewatin yang sini nih, yang kepake ini. Itulah yang bikin. Dan masuknya juga kan lewat tangga sini, Lorong sini, sini, iya. situ nah. lagi menuju ke sananya tuh kadang-kadang Dasar gue waktu itu. itu apa? Itu siapa gitu? Gelap kok nggak enak terus kayak apa? Oh nggak ada kucing, yang gitu-gitu. Yang kayak gitu-gitu aja sih. Positive thinking aja ya. Sempet nyasar, sering nyasar loh. Soalnya mereka kan lumayan ada perubahan lorongnya kan kemarin kan. Dan loh, ini di mana? Ada di sini Ini di gitu. mana? Oh enggak, lewat sana aja. Lewat sana kita buka cuma jendela. Ternyata ada tangganya. Ternyata kan dibikin jendela buat orang. Dan emang set kebutuhan set di dalam film Gundik ini ya kayak labirin gitu kan. Iya, labirin banget sih. Itu keren tuh. Nih menurut kalian nih, apa yang bikin film ini istimewa di mata penonton? Mungkin Mas Anggi boleh sebagai sutradara? Istimewa, mungkin karena ya pertama pasti karena diperankan oleh Luna Maya, Maxim dan Buce, Maxim, Mas Agus dan Mas Kuncoro. Agus, itu pasti kombinasi maut ya. wes, kombinasi maut. Maxim, Luna Maya, dan Agus tuh bertiga, oh jangan dibayangin gitu kan. Jangan dibayangin. Kenapa nih? Aku jadi kesana gitu. Yang pasti sih dari genrenya udah spesial ya, udah istimewa ya, karena horror heist comedy itu nggak ada yang untuk sini horror heist comedy. Nah ini menjadi sebuah one pack of entertainment yang mempunyai kedalaman meaning. Itu yang bikin itu istimewa, yang nggak ada film lain di Indonesia yang seperti itu sih. Gitu. Untuk Kak Maxim sama Mas Agus nih, kira-kira bisa tembus berapa juta penonton nih? Harapan kalian nih? Mungkin nanti kita aminkan ya bareng-bareng. Harapan saya itu sama seperti kalian. Memuncak. Harusnya sih, karena kalau seperti yang kita tahu ya, kalau suka filmnya Anggi, gayanya dia gitu, suka banget. Cuman kalau nggak suka, ya nggak suka banget. Tapi kan kebanyakan film ada yang 7 juta, ada yang 4 juta, ada yang 2 juta. Gitu.
Jadi kita ambil terbesar mungkin 7 juta penonton kali. Berarti tambahin aja 7 juta. 4 juta. 4 juta. 13 juta. 13 juta. Cukup jarinya. Amin. Boleh kita tepuk tangan dulu. Oke, Neng. Boleh dong terakhir promosiin film Gundik nih di bioskop nanti. Mungkin boleh bareng. Saksikan film Gundik Di bioskop kesayangan Anda. Tanggal 22 Mei 2025. Harusnya sih. Harus nonton. Nanti Nggak ada rehearsal lumayan. boleh nggak sih tim kita nih diundang premier ya Mas Anggi? Boleh dong. Tablet bintang nih, kita Tablet langsung gas ke sana. Mau berapa tiket? Tinggal dihitung terus Wow. transfer ke. Ada transfernya. Tapi diskon. Oke, terakhir nih kita ada segmen This or That. Jadi games, tapi harus jawab cepat. Nanti pertanyaan dari aku ya. Oke. Oke, untuk Kak Maxim duluan nih. Liburan atau kerja? Liburan. Kenapa? Liburan. Kenapa? Karena kebanyakan kerja. Tapi kerja kan enak, dapat duit. Nggak jadi dua-duanya, liburan dan kerja. Soalnya Nggak boleh salah satu. aduh. Kalau kan kerja adalah liburan. Kalau I love my work. If you love your job, every day is a holiday, right? Monetary possession itu. Jadi liburan. Ya, liburan. I don't know. Ya, liburannya. Mas Agus, liburan atau kerja? Kerja. Kalau Mas Anggi? Liburan sambil kerja. Yang udah sih begitu, saya liburan masih Kerja, bener. Relate sih sama kita soalnya. Oke, next nih. Mungkin Mas Agus dulu. Genre horor atau genre romantic comedy? Romantic comedy. Kenapa tuh? Iya, lebih saya. Lebih komedi dan romantis. Lebih komedi soalnya ya. Iya, hidup adalah komedi. Bener. Kalau Mas Anggi sendiri nih, genre horor atau genre romantic comedy? Dua-duanya, karena dua-duanya ada dalam film Gundik. Ada horornya, ada romantic komedinya kan. Romantiknya ada. Lagi-lagi nggak bisa milih nih. Jadi ya romantiknya kan dia sama Ratu ada, komedinya ada. Nggak boleh milih, suruh pilih salah satu. Oke, berarti subgenre romantic comedy horror itu hybrid. Masih tetap nih. Cuma paraphrase aja. Susah ya jadi sutradara tuh bingung, aduh milih genre apa. itu genre baru, itu hybrid. Genrenya hybrid, sub genrenya horror tapi horror komedi romance. Dibabat semua ini. Kalau Kak Maxim nih, genre horror atau romantic comedy? Gundik kan soalnya sama, ada horor ada Sama. Ini nggak boleh milih dua-duanya ya, harus salah satu nih. Mungkin Mas Anggi dulu, hidup di desa punya berhektar-hektar tanah atau hidup di kota dengan banyak bidang bisnis? Hidup di kota dengan banyak bisnis tapi punya rumah di desa. Tuh kan. Nanti pada ngikutin pasti Kak Maxim juga sama, Mas Agus juga sama. Kenapa? Gitu. Kita hidup di kota untuk ada punya uang kan untuk beli tanah kan. That's the idea kan, ya kan? ujungnya di kota, nanti biar bisa di Punya tanah di Ya. Karena kalau kita cuma punya tanah doang, kita nggak bisa hidup di kota. Gitu. Tapi kalau kita hidup di kota, kita nggak nyari duit, bisa beli. Mas Agus nggak boleh ya, harus pilih salah satu nih. Mas Agus nih, hidup di desa punya berhektar-hektar tanah atau hidup di kota dengan banyak bidang bisnis? Di desa lah, Slow living di desa slow gitu. living lah, udah umur segini. Referensinya umur. ya udah berarti aku di kota. Di kota, biar balance ya. Ini dua-duanya, yang ini desa, yang ini kota. Di kota. Adil jadi. Next nih, berarti nggak boleh Mas Anggi dulu deh. Ntar jawabannya digabung nih. Kak Maxim dulu deh, project film box office dengan jutaan penonton di Indonesia atau dapat project film di Hollywood? Nah, jadi gini. Agak susah nih berarti, agak susah nih. Dia udah pernah di Hollywood, ya kan? Udah pernah kan? Tapi kan jutaan penonton Indonesia belum pernah. Oke, I'll go with that one. Yang jutaan penonton biar nanti bisa di Hollywood juga. Iya benar. Boleh deh kalau gitu. Jutaan penonton. Mas Agus sendiri nih, film box office dengan jutaan penonton atau di Indonesia atau project film di Hollywood? Lebih baik di negeri sendiri lah. Wow, benar. Kalau saya kan belum jutaan penonton di Indonesia udah sering, ada beberapa Udah kali. sering. Lah. Jadi di Hollywood. Jadi tapi belum bikin film di Hollywood belum pernah. Jadi saya bikin film di Hollywood dulu untuk nanti saya bikin film jutaan penonton di Indonesia. Lebih Indonesia. lagi berjutaan.
Ini jawaban yang benar dari tadi, Mas. Boleh milih salah satu nih. Oke, terakhir nih, Mas Agus dulu deh. Syuting di luar negeri atau syuting di dalam negeri? Dalam negeri. Oh iya benar, lagi-lagi ya. Dalam negeri. Nggak enak loh syuting di luar negeri itu. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Iya, kadang-kadang kita nggak ketemu sama PH yang proper di sana yang kerja sama kita, kadang-kadang ada masalah juga. Nyamannya sama yang banyak keterbatasan. Kadang-kadang. bener. Iya, kalau di dalam negeri kan Udah tahu. Nah kalau POV Kak Maxim nih, kan Kak Maxim di dalam negeri pernah, di luar negeri pernah, lebih seneng syuting di mana? Aku senang dua-duanya ya. Aku senang dua-duanya. Soalnya yang di luar waktu itu pas banget. Production gede banget, massive dan juga seru. Tapi di Indonesia aku juga lebih banyak kenal teman-temannya gitu kan, soalnya aku juga dari Bina Mati. Kru-krunya juga udah deket Jadi gitu. setiap kali kalau misalnya ke set baru kan pasti aku kayak, lo di sini gitu kan. Kalau di sana kan kayak aku sendiri banget mungkin. Tapi the sense of like untuk mau di set seperti itu kan kayak I've always wanted to have that experience kan dari kecil gitu. So ya aku suka dua-duanya, and gak terlalu berbeda juga ya menurut aku. Ada yang chaotic, ada yang enggak, sama kayak Indonesia, ada yang chaotic, ada yang enggak gitu. Ada days-nya, ada bad days, ada good days. Sama lah, formulanya juga di dalam negeri, luar negeri gitu. Cuma budget yang beda. Budget. Yeah, that's it. It really is it. Nggak bisa kita Bener, soalnya hindari alat itu kita budget. juga udah di Indonesia udah lumayan speknya udah high juga. Bener. Film-film Indonesia tuh udah banyak yang go internasional Iya, juga dan ya. itu juga sekarang sih mendingan bikin film dalam negeri, we go out. Kita bawa keluar film kita gitu. Mas Anggi nih, belum dijawab nih. Syuting di luar negeri atau syuting dalam negeri? Kalau saya untuk yang satu ini saya jawab lebih baik syuting di Nusantara. Karena di Indonesia udah sering, tapi ya lokasi itu aja kan, di Jakarta, Jabodetabek, Bali, Jogja. Tapi there's so many places di Indonesia yang belum dijelajahi. Maksudnya Nusantara tuh indah sekali gitu kan, tapi kita nggak punya akses buat bisa ke sana, syuting di sana tuh susah. Nah itu yang emang jadi concern kita nih para filmmakers untuk itu gitu. Kita Tantangan sendiri gitu ya. belum ada aksesnya, belum ya bisa dibilang pemerintah belum menjalankan kontribusinya untuk memberikan akses itu buat memfasilitasi kita untuk syuting di tempat-tempat yang keren-keren banget di seluruh Indonesia. bener. Nusantara tuh wah Luas banget. maksudnya orang luar mau syuting di sini banyak gitu kan. Jadi kalau syuting di luar untuk mendapatkan heritage atau tempat-tempat di sana sih we can do it in CGI, we can XR juga bisa. Sekarang udah so many things to do gitu. Tapi kalau yang belum dijelajahi ya Nusantara tuh yang kita cintai itu is Banyak worth to banget explore gitu. Suku-suku yang di Indonesia juga banyak banget yang. Yes. Oke, terima kasih guys, Kak Maxim, Kak Agus. Oh, ada satu lagi. Boleh. Mendingan syuting di pantai selatan sih kalau sekarang, karena ada Gundik itu kan di pantai selatan. Iya, nungguin. Dia nunggu siapa yang mau syuting di sini. Tuh. garing banget sih. Boleh deh, belum aku tutup deh. Tetap masukin kan promonya. Sebelum aku tutup mau promo lagi nggak? Enggak, udah cukup kita. Cukup. Tapi tetap jawabannya promo terus. Tadi sebelum aku tutup aja lagi promo lagi. Jadi aku kasih ruang promo lagi cukup katanya. Nggak cukup, kita kan mau ngobrol-ngobrol sih. Oke, makasih Mas Anggi, Terima kasih. Mas Agus Kuncoro, Kak Maxim. Oke guys, sampai jumpa di Bincang Bintang selanjutnya. Jangan lupa di komen, like, and subscribe ya guys. Bye-bye.